Halo Deagata, apa kabar? Baik Prof, Prof gimana? Ya, alhamdulillah. Mau dibilang luar biasa, ya biasa dibilang luar biasa boleh deh. Bahagia deh bisa ngobrol-ngobrol lagi kita ya. Iya Prof. Lanjutin episode sebelumnya. Nah, setelah magister, Deagata kan dapat posisi yang menurut saya cukup unik dan jarang, ya. Seorang sarjana gizi bekerja di sana, yaitu di salah satu UN agencies namanya World Food Program atau WFP ya. Bisa cerita nggak gimana tuh mulai dari melamar, kemudian dinilai, diwawancara, kemudian akhirnya diterima kerja di WFP atau WFP aja kita bilang ya bahasa Indonesia-nya. Organisasi Pangan Dunia ya Prof. Iya, Organisasi Pangan Dunia. Jadi disclaimer ini pengalaman pribadi ya, mungkin sharing-sharing aja dikit ya Prof ya. Ya tujuan kita emang sharing, berbagi. Siapa tahu ada yang ingin merintis di UN, di UNICEF dan sebagainya ya. Jadi ceritanya kerja di WFP ini merupakan pekerjaan kedua saya setelah lulus S2. Pekerjaan kedua, kerjaan pertama apa? Researcher dulu Prof, sempat gitu. researcher dulu di UI, terus terus yang kedua baru di WFP. Kenapa bisa sampai dua pekerjaan begini? Karena prosesnya lama. Jadi saya sudah mulai apply untuk bekerja di WFP ini di bulan September 2019. Ketika itu saya masih di UK. Masih kuliah ya? Setelah tesis Prof, tinggal tunggu ijazah. Tinggal tunggu ijazah. Masa santai nih ya? Iya, masa-masa santai tapi sebelum pulang gitu kan. Udah keliling Eropa belum waktu itu? Udah beberapa sih Prof. Terus ketika itu saya ingat banget saya apply posisi ini ketika saya di library kampus, masih jadi statusnya masih mahasiswa walaupun sudah selesai tesis dan sebagainya di September 2019. Terus ternyata pengumumannya berada di bulan Maret. Maret 2020. Jadi kan lumayan dari September sampai Maret. Karena waktu itu saya jujur hopeless sih Prof. Maksudnya nggak ada kabar gitu kan. Ya udah jadi saya kerja yang lain dulu gitu kan. Jadi saya kerja dulu jadi researcher dulu. Terus ternyata pas di bulan April ada pengumuman gitu, ada lanjutan, ada email notification-nya by email. Terus ternyata tahap selanjutnya. Jadi ketika awal saya daftar hanya administrasi kayak ijazah S1 karena waktu itu saya belum mendapat ijazah S2, tapi saya bilang kalau misalnya saya lagi proses untuk tinggal menunggu kelulusan. Terus habis itu CV biasa. Terus setelah di bulan April dapat email, barulah tahapan selanjutnya yaitu tes tertulis. Jadi di UN memang ada tes tertulis dulu biasanya yang berkaitan dengan ya tentu saja posisi yang kita lamar. Secara online ya? Online. Terus habis itu setelah itu tahapan selanjutnya adalah yang paling akhir interview. Interview itu juga saya online. Karena 2020 Mei itu kan sudah COVID ya Prof, yang Maret kan. Online-nya by phone atau Zoom? Skype. Skype, jadi kelihatan ya? Skype, jadi video call. Video call. Terus setelah interview, medical check up. Setelah itu udah. Medical check up diserahkan di negara kita dimanapun atau ada appointed clinic. Kalau kita di Jakarta SOS Medica namanya, harus di situ gitu. Terus sudah dok, dapat offer letter. Kalau misalnya ya kita lanjut tanda tangan dan sebagainya. Gitu. Jadi kontrak berapa tahun? Kita yearly biasanya. Yearly. Selesai 1 tahun perpanjang lagi. Tergantung performanya. Ini udah tahun kedua. Hampir 3. Wow, udah tahun ketiga. Ada 2 kali kontrak ya. Oke. Nah, pekerjaan apa aja biasanya yang dilakukan di sana atau di-assign oleh pimpinan sebagai sarjana dan magister di bidang gizi? Iya, jadi karena teman-teman yang tertarik di public health nutrition ya terutama ini karena bidangnya sangat public health, intinya kita program sih dok, program yang gimana caranya kita bekerja sama dengan pemerintah, Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, misalnya stakeholders, pokoknya semua hampir semua gitu ya, kementerian-kementerian di Indonesia. Gimana caranya kita bekerja sama dengan mereka untuk menyelesaikan atau at least mengurangi beban gizi yang ada di Indonesia lewat program-program. Mulai dari designing programnya, terus implementasinya, sampai monitoring evaluationnya itu public health nutritionist yang kerja tentu saja bareng-bareng sama supervisor sama teman-teman yang lain. Jadi
involve dalam perencanaan program-program gizi, involve dalam koordinasi, komunikasi dengan stakeholder, perbaikan pangan dan gizi, terus turut di dalam implementasi dan monitoring evaluasi. Jadi kayak manajemen program gizi pangan gitu ya. Ya betul, makanya ini public health nutritionist banget gitu. Gitu sih. Meskipun waktu itu keto diet ya. Walaupun ketogenic tesisnya oke. Karena tapi basicnya kan udah kuat. Betul. Ya. Disclaimer, ketogenic diet hanya tesis, bukan saya melakukan ketogenic diet. Ya. Kemudian perjalanan udah 3 tahun kan ya? Hampir 3 tahun. Ya, apakah ada tambahan assignment dari pimpinan dibanding dulu tahun pertama? Buat rasanya tambah betul, banyak. Jadi memang ketika awal setiap rekrutmen di UN pasti kita dikasih tahu TOR dulu, term of reference-nya. Misalnya yang di lampiran kontra ya. Iya, ketika kamu di hire di sini apa sih poin-poinnya yang mau dikerjain gitu. Tapi ternyata seiring waktu memang ya kita saya sendiri merasa banyak banget belajar selama 2 tahun lebih di sini. Terus habis itu ternyata ada assignment baru yang berkembang seiring dengan kayak misalnya stakeholders-nya kita atau ternyata program-program kita sama agensi lain, UN agensi lain misalnya. Jadi memang selalu berkembang ikutin yang saat itu sedang terjadi dan berbeda ketika saya masuk di awal gitu. Mungkin walaupun main responsibility-nya masih sama poinnya, tapi tambahan-tambahan lainnya ngikutin kondisi sekarang gitu, Prof. Kalau dibanding nih ya, ketika belajar manajemen program, belajar apalagi misalnya berkaitan gizi masyarakat di program SGZ, Sarjana Gizi, kemudian belajar di UK juga berkaitan dengan masih terkait public health nutrition, ada sesuatu yang masih kurang nggak? Sebenarnya saya ada belajar sendiri nih baru bisa menyelesaikan tugas-tugas sebagai tenaga gizi di WFP ini. Atau semuanya tinggal mengaplikasikan? Wah, enggak sih, Prof. Jadi memang sangat berbeda belajar by the book dengan praktisnya. Jadi terutama masalah stakeholders. Jadi saya benar-benar baru sadar ternyata stakeholder gizi, involvement and engagement ya. Iya, betul. Ternyata gizi nih bukan cuman masalah kesehatan, bukan cuman masalah orang Kementerian Kesehatan, gizi Kementerian Kesehatan. Karena dulu yang saya bayangin ketika belajar di S1 dan S2, apalagi ditambah pengalaman saya researcher gitu, jadi belum begitu banyak tentang program planning management dan sebagainya. Apalagi fortifikasi pangan ya. Apalagi fortifikasi pangan. Jadi ternyata saya baru sadar. Ya, salah satu concern dari WFP kan food fortification ya. Ternyata saya baru sadar ketika masuk WFP, ternyata nggak bisa nih kalau gizi hanya ngandelin dari misalnya satu kementerian atau bahkan satu direktorat saja di kementerian. Ternyata itu tanggung jawabnya banyak banget lintas sektoral gitu. Yang paling saya berasa adalah di situ. Dan yang kedua mungkin monitoring dan evaluation ya, Prof. Mungkin ketika kita di kuliah, kita tahu lah Monef ada metodenya, ada ini, ada itu, itu. Tapi ternyata pada kenyataannya di lapangan tidak semudah itu gitu. Challenging di bagian monitoring evaluation karena banyak program yang mungkin sudah terlaksana, sudah bagus dan sebagainya, tapi indikatornya seperti apa, apakah tercapai atau enggak, terus apa yang harus diimprove, lesson learning apa, itu yang baru saya pelajari ketika saya masuk di dunia kerja ini sih, Prof. Ya. Buat adik-adik ini ya, bisa jadi masih dalam proses belajar di program Sarjana Gizi, ada yang baru lulus ya, yang juga punya cita-cita di WFP atau mirip lah gitu ya. Nah, ini kan intinya di manajemen program ya. Mungkin ada saran dari De Agatha, apa sebaiknya nih buat adik-adik kalau ingin bekerja berkaitan dengan manajemen program pangan dan gizi, entah itu di daerah, entah itu di nasional gitu ya, menarik lesson learn dengan WFP ini. Jadi kalau misalnya teman-teman terkait untuk specifically gabung ke UN gitu ya, biasanya UN itu menerima kandidat yang sudah memiliki pengalaman kerja. Pengalaman kerja ya. Pengalaman kerja. Please do it first before send your application. Betul. Jadi kenapa? Karena memang setelah saya bekerja juga berasa gitu, Prof, dengan profesional yang punya 5 tahun plus pengalaman kerja.
saya junior di kantor. Jadi saya bekerja dengan teman-teman yang di tim saya paling kecil, saya paling muda. Bukan kecil badannya ya? Bukan. paling muda usianya, paling muda usianya. Senior saya selanjutnya yang usianya dekat dengan saya dan 8 tahun di atas saya. Jadi memang sudah punya pengalaman kerja banyak gitu ya. Berasa banget di coachingnya, terus gaya bicaranya dan menulis reportnya dan sebagainya. Jadi memang punya pengalaman kerja itu. Kemampuan menulis report ya. Iya, tadi. Kemampuan menulis report juga sangat penting, apalagi kalau teman-teman kerja di sama membuat tour kali ya. Company yang memang basisnya bahasa Inggris gitu ya. Berbeda sih Prof, menulis tugas gitu dengan report, apalagi ketika kita melakukan program planning management, TOR, bikin proposal funding dan sebagainya, itu sangat berbeda dan terasah gitu dengan sendirinya kalau kita emang niat mau belajar dan dengerin kata senior kita. Jadi mungkin kalau teman-teman tertarik gabung bekerja di area seperti saya gitu ya, public health nutritionist, entah itu dengan pemerintah atau dengan non pemerintah, pastikan teman-teman mau belajar dan networking. Mungkin itu penting Prof, dua hal itu, mau belajar dan networking. Bahwa kita nggak bisa nyelesain suatu masalah gizi sendiri, nggak mungkin banget. Jadi kita harus stakeholder engagementnya baik, networkingnya baik gitu sih. Terus ada ini, baca tahun lalu ya, ada international survey kepada para ratusan CEO di dunia ini, multinational company. Apa 3 hal yang Anda perlukan, yang Anda harapkan dari orang yang melamar ke kantor Anda, ke perusahaan Anda? 3 itu jawaban yang paling banyak. 1, orang yang punya komunikasi yang baik. 2, orang yang punya kemampuan kolaborasi yang baik. 3, orang-orang yang menerapkan critical thinking-nya dalam mengatasi permasalahan dengan baik. Gimana menurut Sangat setuju sih Prof. Betul ya? Sangat setuju. Berarti adik-adik kita harus meningkatkan kapasitas itu ya. Betul. Jangan kupu-kupu lagi gitu kan. kuliah pulang. Nah, ini kalau kita sarankan ke Ilmagi ya, Ikatan Lembaga Mahasiswa atau himpunan-himpunan mahasiswa di program studi atau jurusan, termasuk AKG, Himagizi dan sebagainya, atau HMG, pelatihan-pelatihan apa sebaiknya ya dilakukan oleh organisasi buat mahasiswa-mahasiswa untuk bisa ya sedikit membantu membekali gitu ya hal-hal tadi. Gimana menurut? Perlu apa enggak loh itu dulu? Kalau perlu kira-kira fokusnya di mana gitu? Sangat perlu Prof. Jadi mungkin teman-teman bisa memfasilitasi gitu ya, memfasilitasi adik-adik kelas kita, junior-junior kita. Aktivis ini ya. Iya, teman-teman aktivis ini bisa memfasilitasi adik-adik junior kita. 1, gimana caranya ngasah kemampuan speaking, terutama dalam bahasa Inggris komunikasi yang baik. Tadi ya, speaking, Terus kedua, dan menulis. Speaking itu kan bagus kalau dia listeningnya bagus kan. Betul. Kalau listeningnya nggak bagus, gimana dia bisa speaking bagus? Betul Prof. Speaking. Jadi banyak orang yang masih takut public speaking. Apa akibatnya kalau public speaking takut? Ya ngomong sama orang takut, presentasi suatu program yang misalnya takut, dia malu, menghindar, jadi mengisolasi diri. Jadi kurang, misalnya idenya sudah banyak gitu Prof, tapi penyampaiannya mungkin kurang kena atau gimana. Jadi itu juga perlu latihan yang harus disiapkan sejak dini. Terus yang kedua adalah writing sih Prof. Oh iya, tadi membuat summary writing, terus termasuk bikin presentasi. Iya, betul. Karena ternyata tidak mudah untuk mensummarize sesuatu ide yang besar menjadi sederhana dan dipresentasikan dengan baik. Itu butuh skill dan latihan. Mungkin kalau boleh di-highlight 2 skill itu yang teman-teman bisa bantu gitu ya. Kaitannya dengan kolaborasi kira-kira seperti apa ya? Kalau kolaborasi, adik-adik ini diperkaya latihan-latihannya. Yang pasti mungkin berorganisasi ini sangat penting ya Prof, menurut saya. Secara natural ya. Iya, berorganisasi. Jadi nggak bisa hanya pelatihan sekali 2 kali sertifikat gitu ya, tapi ya harus dilaksanakan ya. Betul. Berhadapan dengan banyak orang dengan pikiran yang banyak berbeda-beda. Stakeholder kan, divisi-divisi, misalnya pembina, ketemu Prof Hardin, itu kan gimana caranya kita meramu itu menjadi soft skill yang baik buat kita gitu. Saya jadi ingat peran di Agatha di AKG apa kemarin sebagai capacity building dan head of capacity building. Nah, AKG itu salah satu yang sebagai, kalau di lain tuh namanya Himagizi. AKG itu perkumpulan mahasiswa gizi ya di UI ya, FKM UI. Kak Agatha juga aktif tuh dulu
ya. Iya. Dan itu jadi cikal bakal untuk mengembangkan karakter lebih lanjut ya. Betul, Prof. Baik. Ada lagi yang mau disampaikan? Gunakan waktu sebaik-baiknya ya, teman-teman. Wah, itu dia. Bagaimana time management ya? Iya, karena berasa banget setelah kita kerja, oh ternyata dulu S1 tuh ngapain aja dan apa efeknya buat kita. Terus misalnya investasikan waktu bukan cuman dengan apa ya, sesuatu yang senang sesaat gitu, sesaat. Jadi cobalah berkoordinasi atau misalnya organisasi, ketemu sama banyak orang, kenalan, terus kalau dikasih kerjaan misalnya kerjakan dengan sebaik-baiknya, tepat waktu. Terus jangan apa ya, investasi itu bukan cuma tentang uang. Mungkin teman-teman bisa investasi kursus bahasa Inggris dari sekarang, oke. Terus misalnya ngambil sertifikasi apa-apa, itu penting banget. Tapi investasi waktu juga sangat penting. Gimana cara kita manfaatkan waktu supaya ya nanti di masa depan kita nggak nyesal gitu, kita nggak menyesalinya. Itu sih, Prof. Ya itulah tadi udah sama kita ikuti bagaimana pengalaman De Agatha di dalam berkiprah sebagai seorang lulusan sarjana gizi, kemudian meraih magister gizi, lebih spesifik lagi di bidang gizi masyarakat atau public nutrition. Mudah-mudahan ini tentunya bisa menginspirasi adik-adik semua, teman-teman semua, sahabat semua, khususnya ya yang muda-muda yang ingin mengembangkan karirnya. Kalau ini dirasa manfaat, silahkan like, share, dan juga di subscribe sehingga semakin tambah banyak manfaatnya dan semakin luas gunakan oleh teman-teman yang lain untuk melanjutkan mengembangkan karir. Tidak hanya di UFP tentunya, tapi juga di lembaga-lembaga lainnya yang concern dalam pengembangan program kebijakan pangan dan gizi, baik di Indonesia bahkan juga di mancanegara. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.